Berikutnya kita akan melihat mengenai best practice kesuksesan retensi perusahaan. Yang pertama kita mulai dari kompensasi. Nah, untuk kompensasi ini sendiri, itu ada peningkatan kompensasi mempengaruhi retensi dari karyawan. Nah, di sini dapat kita lihat, untuk jika kita meningkatkan kompensasi, itu untuk retensi karyawan akan naik sekitar 55%, dan jika meningkatkan proses pemilihan karyawan, itu akan meningkatkan sebanyak 40%, sama dengan meningkatkan kesempatan pengembangan diri dan meningkatkan pendekatan dengan karyawan. Lalu meningkatkan keahlian manajemen SDM itu akan meningkatkan sekitar 38%, dan meningkatkan tunjangan itu hanya mempengaruhi sekitar 38% juga. Nah, ini sumbernya diambil dari CIPD Recruitment, Retention, and Turnover Survey dengan jumlah responden 777 pada tahun 2008. Nah, untuk penentuan gaji karyawan. Nah, di sini Sharing Vision pernah melakukan survei terhadap IT Human Resource Management dengan jumlah responden 24, jumlah perusahaannya 14 pada April 2009, dan masa salary planning report dengan jumlah respondennya 1000, dan responden untuk itu responden global pada tahun 2009. Nah, di sini dapat kita lihat untuk hasilnya penentuan gaji karyawan untuk di taraf global itu untuk berdasarkan UMR itu sekitar 77%, tapi di Indonesia itu hanya sekitar 8%. Dan program hadiah non-uang untuk di global itu 73% terjadi dan di Indonesia hanya 4%. Berdasarkan jenjang karir itu 68% dan di Indonesia 50%. Lalu penentuan gaji berdasarkan program hadiah tunai itu di global 59% dan Indonesia hanya 4%. Lalu program insentif individu di global itu hanya 52%, di Indonesia hanya 13%. Lalu penentuan gaji berdasarkan standar gaji di global 41%, di Indonesia 54%. Lalu berdasarkan performansi di global itu 41%, di Indonesia 33%. Lalu berdasarkan keahlian di global 14%, di Indonesia 21%. Kemudian berdasarkan kompetensi di global 30%, di Indonesia itu tinggi sekitar 46%, dan ketentuan perusahaan di global 12% dan di Indonesia 4%. Nah, lalu untuk standar gaji profesional IT di Indonesia. Nah, ini ada berbagai macam posisi. Yang pertama dari helpdesk analyst. Itu untuk pengalaman 1 hingga 3 tahun, untuk rentang gajinya adalah dari 3 juta sampai dengan 6.500.000. Untuk analis programmer itu dengan pengalaman 2 tahun, rentang gajinya dari 4 juta sampai dengan 6 juta. Untuk web designer itu dengan pengalaman 2 tahun, untuk rentang salarinya 4 juta sampai dengan 6.500.000. Lalu untuk IT eksekutif dengan 2 tahun pengalaman 4 juta sampai dengan 6.500.000. Untuk software engineer dengan pengalaman 2 hingga 3 tahun, besar gajinya dari 6 juta sampai dengan 10 juta. Untuk IT administrator dengan pengalaman 1 hingga 3 tahun, besaran gajinya 4 juta sampai dengan 6 juta. Untuk network administrator dengan pengalaman 2 hingga 3 tahun, rentang gajinya dari 5 sampai 9 juta. Untuk sistem analis, rentang pengalaman 3 hingga 5 tahun, untuk rentang gajinya dari 4,5 sampai dengan 8 juta. Untuk database administrator dengan pengalaman 3 tahun, rentang gajinya 4 sampai 7 juta. Lalu itu ada sistem engineer dengan pengalaman 2 hingga 3 tahun, rentang gajinya dari 5 sampai 8 juta. Untuk network support engineer, pengalaman 3 hingga sampai 5 tahun, rentang gajinya dari 6 sampai dengan 10 juta. Dan technical consultant itu dari pengalaman 2 hingga 4 tahun dengan rentang gajinya sekitaran 5 sampai dengan 10 juta. Ini sumbernya diambil dari Indonesia Salary Handbook tahun 2008-2009. Nah, berikutnya ini adalah kelanjutannya. Kelanjutannya itu juga membahas tentang gaji dari software QA, CRM Consultant, ERP Consultant. Ini kita gajinya dari 12 sampai dengan 20 juta. Lalu mengenai data warehousing consultant, IT manager, project manager, business development manager, account manager, inside sales representative, pre-sales consultant, dan regional sales consultant.
Nah, sementara untuk di global sendiri, standar gaji profesional IT di global, ini kita mengambil survei dari beberapa negara, antara lain Australia, Hong Kong, India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di sini dapat kita lihat untuk IT manajemen itu yang paling besar adalah di negara Australia dengan rata-rata per tahun mendapatkan sekitar 94.397 US dollar. Untuk project management itu yang paling besar diraih juga masih oleh negara Australia dengan penghasilan sekitar 80.090 US dollar. Untuk sistem development itu juga dipegang oleh Australia dengan 71.484. Communication itu juga Australia dengan 66.000 US dollar. Untuk support juga Australia 54.375, dan profesional IT lain juga paling tinggi itu di Australia dengan 76.000 US dollar. Nah, Indonesia itu berada pada posisi keempat, di mana rentang gaji untuk IT manajemennya sekitar 15.000 US dollar per tahun, project manajemennya 8.580 US dollar per tahun, untuk sistem developmentnya sekitar 4.800 US dollar per tahun, communication 7.200 US dollar per tahun, support 4.485 US dollar per tahun, dan profesional lain sekitaran 7.638 US dollar per tahun. Nah, di sini dapat kita lihat juga untuk Indonesia itu masih di bawah Malaysia dan Filipina, di mana dua negara tetangga Indonesia ini rentang gajinya sudah di atas atau hampir 2 kali lipat dari rentang gaji profesional IT untuk di Indonesia. Ini sumbernya kita ambil dari IT Salary Benchmark Survey tahun 2008.